Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari produk yang saya buat. Topik yang saya pilih adalah dampak COVID-19 di Indonesia, yaitu banyak usaha kecil yang tutup, perusahaan bangkrut, pengangguran di mana-mana, tempat wisata banyak yang tutup. Pandemi sangat berkaitan dengan program studi ilmu ekonomi studi pembangunan. Jadi program studi ini nantinya akan diajarkan bagaimana cara mengatasi masalah tentang perekonomian yang melemah di masa pandemi ini. Di mata kuliah Pancasila kita diajarkan untuk memahami sila-sila dan nilainya, kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi pemerintah harus bisa berbuat adil terhadap masyarakatnya untuk memberi solusi agar tidak banyak yang menganggur seperti ini. Sumber referensinya mendukung produk saya pertama dari buku. Pandemi COVID-19 merupakan tantangan nyata bagi dunia kesehatan maupun perekonomian. Kebijakan di ekonomi terutama diarahkan untuk memastikan risiko kesehatan bisa dikendalikan. Selain mengatasi dampak sosial yang ditimbulkan seperti peningkatan jumlah pengangguran dan kemiskinan. Di satu sisi juga memunculkan peluang dan harapan baru. Salah satunya adalah adopsi teknologi yang semakin intensif di masa depan. Sumber kedua dari artikel jurnal. Penutupan sementara lembaga pendidikan sebagai upaya menahan penyebaran pandemi COVID-19 di seluruh dunia berdampak pada jutaan pelajar. Tidak kecuali di Indonesia, gangguan dalam proses belajar berdampak pada psikologis anak dan menurunnya kualitas keterampilan murid. Beban itu merupakan tanggung jawab semua elemen pendidikan, khususnya negara dalam memfasilitasi kelangsungan sekolah guna melakukan pembelajaran jarak jauh. Sumber ketiga dari media cetak. Wartawan senior Andy Bayu mengatakan saat ini pendapatan media menurun drastis akibat pandemi COVID-19. Pandemi yang terjadi di awal tahun 2020 ini melumpuhkan roda perekonomian Indonesia. Imbasnya perusahaan memangkas pengeluaran iklan di media. Hal ini mempengaruhi bisnis media. Andy mengatakan media cetak akan tutup apabila kondisi pandemi COVID-19 terus berlangsung karena permintaan penerbitan cetak sangat berkurang. Orang mengandalkan informasi dari media online. Sumber keempat dari media online. Hampir seluruh sektor terdampak. Tak hanya kesehatan, sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus COVID-19. BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97%. Turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5,02% pada periode yang sama 2019 lalu. Kinerja ekonomi melemah ini turut pula berdampak pada situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Krisis ekonomi yang dialami yaitu peningkatan jumlah pengangguran dan perubahan landscape pasar tenaga kerja dan pasca kritis. Kelima dari peraturan perundang-undangan. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan negara untuk penanganan pandemi COVID-19 atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan. Sumber keenam dari industri televisi. Pandemi COVID-19 memiliki dampak besar pada industri televisi. Mirroring yang dampak di semua sektor seni, mematikan atau menunda produksi program televisi di banyak negara dengan dampak negatif akibat pada pendapatan melalui hak dan penjualan iklan dan pekerjaan. Tindakan dan perubahan tersebut telah dilakukan untuk menarik
mandate social distancing, dan pesanan tinggal di rumah, serta komitmen oleh perusahaan produksi dan penyiar untuk menjaga keselamatannya semua yang terlibat dalam produksi. Manfaat yang diperoleh dari produk ini dari terjadinya COVID-19 ini, kita lebih tahu dampak yang terjadi di Indonesia terutama di bidang perekonomian. Banyak masyarakat yang dipecat dari perusahaan maupun yang memiliki usaha kecil-kecilan, sehingga masyarakat menjadi lebih kreatif untuk menciptakan hal yang baru untuk bisa mencukupi perekonomian di masa pandemi ini. Kekurangan dari produk ini mungkin kurangnya data tentang COVID-19 sehingga kurang lengkap. Kelebihannya yaitu sumber produk yang diambil banyak, contohnya dari buku, jurnal, media cetak, media online, dan dari media televisi. Saran dari proyek warga negara yang bertema COVID-19 ini seharusnya terdapat sumber data dan angka, jadi isi dari produk ini lebih jelas dan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Sekian kesimpulan dari produk saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.